Bismillahirrahmanirrahim. Inniyati liridha illa wa liqusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa lifutuhi qulubi jami'i auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa banatina wa tanamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wa sholihin wa alamana wa bisalafuna sholihun ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in jami'in masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum al-amwat khasyah ila hadrati Magiji Ali Zuhdi Magiji Abdul Hamid Magiji Nur Ihsan Magiji Abdul Karim Magiji Marzuki Dahlan Magiji Mahrusari Magiji Johari Magiji Soleh Magiji Muhammad Ma'asum Johari Magiji Ahmad Idris Marzuki Magiji Yahya Mahruz Magiji Abdul Aziz Mansur Magiji Maimun Zubair Magiji Ahmad Habibullah Zain Magiji Muhammad Mahdud Bastul Billi Jamil Masyir Mahadil Buyuh wa alif al-kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Muhammad Syalhaji Abdullah Muhammad Syafi'i ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Asy'arani Sayyidina Imam Muhammad bin As'ad Zakari Musawa rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Tiban Pelangi, yang juga kami hormati kami muliakan segenap pengurus Majelis Wirid Yasin Perumahan Tiban Pelangi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah wa asadakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita semua dunia sampai akhirat. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mulai kita hidup di dunia yang fana ini maupun kelak saat kita berada di alam akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Ya Ali, man igtasala yaumal jum'ah ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dhalika thawaban fi qabrih wa thaqqala ala mizani. Ya Ali, hai Ali, man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jum'ah. Mandi di hari Jum'ah ini perkara yang disunnahkan. Mayoritas ulama menjelaskan yang disunnahkan melakukan mandi di hari Jum'ah itu orang-orang yang mau menghadiri Jumatan. Tidak semua orang. Kalau tidak mau hadir Jumatan, tidak ada kesunahan mandi Jumat. Waktu mulai disunahkannya mandi Jumat ini setelah terbit fajar. Beda dengan mandi hari raya. Kalau mandi hari raya ini mulai disunnahkan mandi ba'da nisfil lail, setelah tengah malam. Kalau mandi Jumat setelah terbit fajar. Makanya bapak-bapak pagi sebelum kerja di hari Jumat saat mandi niatkan mandi Jumat. Karena kalau tidak ada niat, kita tidak dapat keutamaan mandi Jumat. Kita hanya dapat tubuh kita bersih, bau tubuh kita wangi, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan mandi Jumat. Jadi disunahkan mandi Jumat itu bukan kok menjelang pelaksanaan Jumat, tapi mulai terbit fajar. Niatkan. Di antara tujuan disyariatkannya niat itu untuk membedakan sesuatu itu tradisi, kebiasaan, dan sesuatu itu syariat atau ibadah. Kita punya tradisi mandi. Ini akan menjadi ibadah kalau saat mandi kita niati. Kita punya tradisi gosok gigi. Ini akan menjadi ibadah yang luar biasa kalau kita niati. Kalau tidak kita niati, mandi biasa saja, kita tidak mendapatkan keutamaan mandi Jumat. Niatnya bagaimana Ustaz? Kalau kita niat dengan bahasa Arab, nawaitul ghusla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghadiri Jumatan. Jadi yang diniatkan itu yang menghadiri Jumatan. Kalau bapak-bapak semisal kok kerja nanti tidak niat untuk Jumatan, gak disunatkan mandi Jumat. Ya, saya niat mandi. Makanya pagi sebelum kerja biar dapat keutamaan mandi Jumat, niatkan saat mandi. Saya niat mandi Jumat untuk mandi untuk menghadiri Jumatan. Nanti di kantor kalau memang Jumatannya di kantor. Apa keutamaannya kata Nabi wasiat beliau kepada Sayyidina Ali, orang yang mau mandi Jumat Allah akan ampuni lahum ma bainal jum'ah ilal jum'ah, dosa yang dilakukan antara Jumat satu ke Jumat berikutnya. Ini modal mandi dan harus niat. Kalau mandi saja meskipun
menjelang sholat Jumat, katakanlah nggak kerja jam 11 mau ke masjid mandi, tapi nggak niat mandi Jumat, ya nggak dapat keutamaan ini. Jadi sekali lagi, di antara tujuan disyariatkannya berniat dalam ibadah mahdhah itu untuk membedakan sesuatu itu tradisi, kebiasaan, dan sesuatu itu syariat atau ibadah. Modal mandi, Allah ampuni dosa kita dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Subhanallah. Wa ja'ala dzalika tsawaban fi qabri, dan akan menjadi tambahan pahala saat kita berada di alam kubur. Wa tsaqil ala mizani, dan akan menjadi sebab beratnya timbangan amal baik kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang ketika ditimbang amal baiknya, ini timbangan amalnya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka sungguh ia akan berada dalam kehidupan yang dia ridho. Apa kehidupan yang dia ridho? Kehidupan di surga, kehidupan yang penuh nikmat. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, ketika ditimbang nanti amal kita kok ternyata khaffat, timbangan amal kita ringan, maksudnya timbangan amal baik. Karena mizan itu kata Nabi jelaskan dalam sebuah hadis, timbangan amal itu bentuknya seperti timbangan emas. Ada tiangnya, kanan kiri ada piringannya. Tiangnya menghadap ke aras. Yang di sebelah kanan aras untuk menimbang amal baik, di sebelah kiri amal buruk. Kalau saat ditimbang kok sakulat mawazinu, timbangan amal baiknya lebih berat, maka fahuwa fi'i syatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang dia ridho, surga. Tapi kalau ringan, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun, tempat yang penuh api, hamiyah, yang sangat panas, yang sangat panas, hamiyah, yaitu neraka. Dan di antara perkara yang menjadi sebab timbangan amal baik kita itu berat adalah mandi Jumat. Ya Ali, hai Ali, alaika bisiwak, selalulah kamu bersiwak. Fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid din wal badan. Dalam bersiwak itu ada, kalau dalam hadis ini, 24 keutamaan di dalam agama dan di dalam badan. Dalam hadis yang lain, dan itu disimpulkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab I'anatul Talibin itu Syekh Abu Bakar Syato menjelaskan keutamaan bersiwak lebih dari 70. Cuma dalam hadis ini lebih dari atau 24 keutamaan bersiwak dalam agama maupun keutamaan untuk badan kita. Bersiwak itu sunnah Rasul yang mulai banyak tidak dikenal oleh umatnya, sehingga disepelekan sebab nggak tahu keutamaannya. Dia kan tahu, masya Allah, Nabi itu amal yang terakhir kali beliau lakukan sebelum meninggal dunia itu bersiwak, memakai siwaknya sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara kandungnya Sayyidah Aisyah.
Jadi ketika sakit beliau semakin parah menjelang beliau meninggal, iparnya itu besuk masuk ke kamar bawa siwak. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan matanya ingin memakai atau disiwaki dengan siwaknya sahabat Abdurrahman. Sayyidah Aisyah paham, lalu minta izin, kemudian dilembutkan. Kayu siwak itu dilembutkan dengan gigi beliau Sayyidah Aisyah dicampuri dengan lidah beliau, otomatis lalu disiwakkan kepada Rasulullah. Makanya Sayyidah Aisyah itu sangat bangga sebab terakhir kali yang dikonsumsi Rasul sebelum meninggal itu adalah kayu siwak yang bercampur dengan lidah beliau. Siwak ini Masya Allah, siwak itu artinya gosok gigi. Arti secara bahasa, secara istilah siwak itu menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, bikulli khosinin, dan dengan niat tertentu. Arti kasar di sini apa? Kasar artinya sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran. Boleh dengan lengan baju. Andaikan gigi kita kotor, itu lengan baju bisa menghilangkan kotoran. Boleh dengan serban, rida. Yang terbaik dengan kayu out namanya. Ini nggak ada tumbuhannya di Indonesia, tapi kalau cari kayu seperti ini banyak di toko-toko yang jual minyak wangi ada. Keutamaan bersiwak itu kecuali untuk agama kita, juga untuk badan kita sangat banyak. Makanya Nabi sampai katakan, laula an asyuku ala ummati, andaikan kok tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, sungguh aku akan wajibkan, perintahkan mereka umatku setiap wudu bersiwak. Sampai begitu. Keutamaan banyak. Makanya jangan sepelekan. Model begini saja itu sudah bersiwak, asal niyati. Niatnya bagaimana? Nawaitu sunnatal istiyaki lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya, niat tidak harus bahasa Arab. Artinya saya niat bersiwak sunnah karena Allah, cukup. Lalu gosokkan sesuatu yang kasar dalam pengertian bisa menghilangkan kotoran ke gigi kita. Dah, itu dahsyat keutamaannya. Makanya kalau kita lihat polisi-polisi di Makkah, di Madinah itu sambil ngatur lalu lintas itu ya sambil bersiwak, karena memang sunnah Rasul yang luar biasa keutamaannya. Yang terbaik cara bersiwak, kalau memang kita pakai kayu siwak, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Qutul Habib Al-Gharib, syarah kitab Fathul Qorib, itu dimakrokan memakai siwak kalau kita pakai kayu out ya. Ini modal 10.000. Masya Allah, setahun itu gak akan rusak. Kita kuota 50-100 ribu belum tentu ada manfaatnya. Modal 10.000. Wanita-wanita Yaman itu kalungan tasbihnya ada siwak. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah itu juga selalu membawa siwak. Jangan lebih dari 1 jengkal. Kalau lebih dari 1 jengkal makruh. Kemudian cara pegangnya begini. Perhatikan ya. 3 jari di atas, ibu jari dan kelingking di bawah, begini. Ini penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Qutul Habib Al-Gharib. Kemudian pertama yang digosok adalah gigi bagian luar separuh yang kanan. Andaikan ini wajah dibagi 2, gigi bagian luar, gigi kan luar dalam, separuh yang kanan. Setelah niat ada doa dianjurkan dibaca sebelum bersiwak.
Allahumma bayyid bihi asnani wa qawwi lissati bih. Itu doanya. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan dengan bersiwak ini gigiku, wa qawwi lissati bih, dan kuatkan gusiku. Sunnah. Sudah bersiwak masih kuning Ustadz, apalagi kalau nggak bersiwak, begitu husnudzonnya harus begitu. Jangan lalu disalahkan syariatnya. Separuh yang kanan, ya, luar. Caranya begini ya, paham ya? Luar. Setelah separuh yang kanan luar, separuh yang kiri luar. Kemudian separuh yang kanan dalam gigi. Kemudian separuh yang kiri dalam. Kemudian ditempelkan ke lidah. Lalu ditempelkan ke laan. Apa laan? Langit-langit. Itu sempurnanya. Andaikan tidak seperti itu, yang penting gosok gigi meskipun sebagian saja niat bersiwak. Tapi kalau mau sempurna, cara pegangnya separuh kanan luar, separuh kiri luar, separuh dalam gigi ya, separuh dalam, tempelkan lidah, lalu tempelkan langit-langit. Itu bersiwak dengan sesuatu yang kasar. Keutamaan siwak banyak sekali. Ini saya nukilkan keterangan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Ad-Satu Ad-Dimyati dalam Mi'anah. Jibril itu setiap turun bawa wahyu, itu Rasul sampai katakan, mazala Jibril yusini bisiwak hatta dzunantu annahu maktubun. Sampai begitu. Jibril itu setiap turun membawa wahyu, mazala, ora gingsir-gingsir, selalu terus menerus, yusini berwasiat kepadaku bisiwak, Muhammad jangan lupa siwak, bersiwaklah. Hatta dzanantu annahu maktub, sampai aku menyangka siwak ini bukan kesunahan lagi tapi wajib. Sementara banyak yang kita sepelekan. Masya Allah. Dan keutamanya 24 dalam agama, dalam badan. Kalau dalam kitab fikih, kita nukilkan keterangan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ini hampir sama dengan I'anatul Talibin. Lahu fawaidun katsirah. Faedah bersiwak sangat banyak. Awsalaha ba'duhum. Sebagian ulama menjelaskan ila nif wa sab'ain, lebih dari 70 keutamaan. Minha diantaranya annahu yutahhirul fam. Bersiwak bisa membersihkan mulut. Nah, bersiwak itu Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, boleh dengan gosok gigi pakai pasta boleh. Cuma kalau kita gosok gigi tanpa niat, meskipun pastanya harga mahal, gosok giginya juga mahal, ya nggak dapat keutamaan bersiwak. Sebab nggak ada niat. Makanya ketika gosok gigi niat dalam hati, nawaitu sunnatal istiyak. Syukur diawali dengan doa, Allahumma bayyid bihi yasnani wa qawwi listati bi. Itu tadi, niat disyariatkan untuk membedakan gosok gigi itu tradisi atau menjadi ibadah. Kalau kita niati jadi ibadah, keutamaannya banyak. Makanya kalau gosok gigi niat, nawaitu sunnatal istiyak lillahi ta'ala. Saya niat bersiwak sunnah karena Allah, membersihkan mulut bersiwak, yurdir Rabb, menjadikan Allah tambah ridho, yubayyidul asnan, memutihkan gigi, yutayyibun nukhah, orang yang mohon maaf terkadang bau mulutnya itu enggak sedap. Ada orang yang seperti itu, meskipun dia gosok giginya pakai pasta yang mahal, ya, baunya asli enggak sedap. Meskipun enggak habis makan jengkol, enggak habis makan pete. Ada orang seperti itu. Nah, diantara keutamaan bersiwak, tapi ya terus, jangan kemudian sekali lalu kepingin hilang. Itu adalah yutayyibun nukhah,
bau yang tidak sedap asli dalam mulut itu akan menjadi wangi. Wa yusawwid dhahrah, orang yang bersiwak ini punggungnya tidak mudah bongkok, tidak mudah wa yashuddul lisah, menguatkan gusi, wa yubti'u syaib, menunda uban. Yang masih muda biar gak cepat beruban, bersiwaklah. Itu sunnah Rasul yang luar biasa. Yusafil khilqah, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kepala kita. Yuzakil fatonah, mencerdaskan otak. Yudha'iful ajr, melipat gandakan pahala. Masyhur. Rak'atani bisiwak afdalu min sab'ina rak'atan bila siwak. Hadis sahih. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak lebih utama dibanding 70 rakaat yang dilakukan tanpa siwak. Ini makanya Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Muhammad, katakan enggak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tak punya ilmu, itu enggak sama, beda. Meskipun kita punya ilmunya hanya tentang siwak, itu akan enggak sama. 2 rakaat kita lebih utama dibanding mereka yang enggak punya ilmu, 70 rakaat mereka, sebab kita awali dengan siwak. 2 rakaat. Makanya nanti ada tarawih, itu setiap rakaat tetap disunahkan. 2 rakaat kita dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat. Wa yusahilun naz, orang yang ahli bersiwak saat sakaratil maut mudah keluarnya ruh. Makanya Nabi itu amal yang terakhir dilakukan, ibadah yang terakhir dilakukan adalah bersiwak. Wa yudzakiru syahada indal maut. Orang yang ahli bersiwak ini ketika meninggal dalam keadaan bersyahadah, artinya meninggal husnul khatimah, tetap iman dan Islam. Idamatuhu, orang yang ahli bersiwak, banyak Nabi katakan keutamanya untuk agama juga untuk dunia. Idamatuhu, orang yang selalu bersiwak, sikit-sikit bersiwak, turisus sa'ah wal gina, akan menjadi penyebab Allah lapang luaskan rizkinya, Allah kayakan dia. Ini Nabi yang katakan, bukan saya. Ya, turisus sa'ah wal gina. Wa tuyassirur rizqa, memudahkan rizki. Wa tutayyibul fam, membuat bau mulut kita wangi. Wa tusakkinus soda, yang mudah punya penyakit kepala, apa indigo, apa kepala mati separuh namanya apa? Vertigo. Ayo sembuhkan dengan menghidupkan sunnah Rasul yang namanya bersiwak. Sekali lagi, tidak harus dengan kayu, dengan telekung, ibu-ibu sekalian. Makanya saking disunahkannya bersiwak, andaikan ada orang kok sholat, di awal sholat dia lupa bersiwak, di tengah sholat disunahkan bersiwak. Saking sunnah muakkadahnya. Entah pas berdiri disempatkan pakai lengan berniat, sampai seperti itu. Wa tudzahibu jami'a ma fi ra'si minal adha wal bulgham, orang yang kepalanya penuh kotoran, gurah syar'i, ya ini gurah syar'i, pengen hilang kotoran-kotoran itu, biasanya pakai terapi gurah, siwak cukup. Siwak modalnya murah, 10.000 itu sudah milih. Sudah begitu dahsyat keutamaannya, 10.000 masih nawar pula, masya Allah. Kota nggak pernah nawar, belum tentu ada manfaat. Beli ya Allah, 10.000. Ya, cari yang lembut, yang agak kasar, banyak pilihan itu.
Di toko-toko minyak wangi ada. Wa tuqawwil asnan, gigi kuat. Wa tujallil basar, orang yang ahli bersiwak itu matanya tidak mudah kena penyakit, tajam. Lihat para ulama yang ahli bersiwak, khususnya para habaib, luar biasa. Wa tuzazidu fil hasanah, menambahkan kebaikan. Wa tafrahul malaika, malaikat suka kepada mereka yang ahli bersiwak. Wa tusafiquhum, malaikat melihat orang yang ahli bersiwak itu suka menyalaminya, cuma yang disalami ini enggak merasa. Linuri wajhi, karena ada tanda khusus orang yang ahli bersiwak itu wajahnya punya sinar khusus dan itu dikenali oleh para malaikat. Makanya Nabi, alaika bisiwak, ya Ali, selalulah bersiwak. Fa inna fihi, karena dalam bersiwak ada 24 fadilatan fid din wal badan, keutamaan untuk agama dan badan kita. Wa tusayyi'u idza kharaja lis-shalah wa yu'til kitabil yamin, banyak. Kelak saat menerima buku catatan amal, menerimanya dengan tangan kanan. Wa tudzahibul judam, orang yang mungkin mudah terkena penyakit lepra itu pakai obat wasilah bersiwak. Tunammil mal, ahli siwak hartanya akan terus ditambahi oleh Allah. Wal aulad, juga anaknya. Bismillah, mungkin yang pengen tambah anak, ayo istiqomahkan bersiwak. Fatu'anisul insan fi qabri, manusia yang ahli bersiwak itu, siwak ini sama dengan Quran, bisa menjadi penghiburnya di alam kubur. Wa ya'tihi malakul maut inda qabdi ruhihi fi suratin hasanah. Ahli siwak ini saat malaikat pencabut nyawa mendatanginya untuk mencabut nyawanya, dalam wujud laki-laki yang sangat tampan, membawa kabar gembira, mengingatkan enggak perlu takut, hei fulan, enggak perlu khawatir, hei fulan, kamu husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang bisa mempertahankan keimanan dan keislamannya, kemudian dia ahli istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, saat meninggal malaikat akan turun padanya membawa kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Fulan, kamu enggak perlu takut, pasti husnul khatimah. Fulan, kamu enggak perlu khawatir, dosamu diampuni. Fulan, kamu enggak perlu takut siksa kubur, kamu merasakan nikmat kubur. Fulan, kamu nanti di hari kiamat enggak perlu khawatir akan merasakan kedahsyatannya hari kiamat. Kamu nyaman di sana nanti. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fulan, bergembiralah, surga menunggumu. Ini malaikat mendatangi orang-orang yang ahli istiqomah. Di antaranya orang yang ahli bersiwak itu akan diberi kabar gembira. Sehingga jangan heran ketika mungkin kita, terkhusus Pak Imam, sering diminta mendampingi orang yang menjelang meninggalnya, itu kita menjumpai banyak kasus. Ya ada yang Masya Allah ketika meninggal itu wajahnya tersenyum, tampan, cantik, dibanding saat masih hidup lebih tampan setelah meninggal. Sebab yang mendatangi ini malaikat berwujud laki-laki yang tampan, menghiburnya, memberi kabar gembira. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini penolongmu, kami malaikat ini menolongmu. Di duniamu kamilah yang menolongmu, sehingga kamu bisa banyak ibadah, kamu mau sedekah. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sudah gembiralah.
Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang selama ini kalian inginkan, fulan, akan kalian dapatkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan sesuatu dari Allah yang telah dipersiapkan, yakni kenikmatan surga. Jadi usahakan bersiwak, ya. Jangan disepelekan. Itu sunnah yang luar biasa, terkhusus ketika mau sholat. Ada 3 kondisi kita sangat dianjurkan bersiwak. 1, ketika bangun tidur, segeralah bersiwak. Yang kedua, ketika merasa mulut kita ini mungkin terlalu lama diam, atau habis makan sesuatu yang membuat bau mulut kita tidak sedap, segeralah bersiwak. Itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Mau baca Quran dianjurkan bersiwak, mau sholat dianjurkan bersiwak, mau belajar dianjurkan bersiwak. Dan itu tidak tradisi di pesantren. Meskipun ya banyak santri yang tahu, kalau orang awam agak sedikit dimaklumi karena ketidaktahuannya. Santri di pesantren yang tahu begitu dahsyatnya siwak itu ya banyak yang nggak ngamalkan. Tapi alhamdulillah, karena kami memang sejak kecil orang tua kami ya memberikan contoh. Jadi sebelum di pesantren pun kita sudah terbiasa bersiwak. Santri tahu, dikaji kok keutamaan kedahsyatan siwak tahu, tapi belum tentu mereka mengamalkan. Sebab orang yang mengamalkan ajaran agamanya Allah itu orang pilihan. Di awal pertemuan kita sampaikan, innamallahu yu'tid din liman yuhibbu wa yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sungguh Allah itu hanya memberikan agama kepada orang-orang yang dicintainya. Kita bisa mengamalkan ajarannya Allah di saat yang lain nganggur waktunya meskipun sehat, bahkan lebih sehat dari kita. Gak mau jamaah, kita bisa jamaah. Gak mau hadir di majelis ilmu, kita bisa hadir. Itu kita man yuhibbu, orang yang dicintai Allah. Tapi kalau dunia, Allah kasihkan bukan hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja, tapi juga kepada mereka yang Allah tidak suka. Bahkan mereka ingkar pada Allah, mereka terang-terangan memusuhi Allah, tetap dikasih kalau dunia. Tapi kalau agama, khusus orang-orang yang dicintai Allah. Maka bersyukurlah saat kita bisa menjalankan syariatnya Allah. Kita tergolong orang yang dicintainya. Itu tadi, santri belum tentu mengamalkan, padahal tahu. Kalau orang awam sedikit dimaklumi sebab ketidaktahuan. Tapi ya jangan jadi orang awam terus, harus mau ngaji ya. Karena nggak sama orang yang punya ilmu, meskipun ya malam ini kita ngaji siwak, tentang siwak saja, nggak sama dengan yang nggak punya ilmu tentang siwak. Itu tadi 2 rakaatnya orang yang punya ilmu bersiwak dan mengamalkannya lebih utama dibanding 70 rakaat mereka yang tidak punya ilmu tentang siwak. Ya Ali, Ali, wasiat selanjutnya, alaika bis salat fi awqatiha, selalulah kamu sholat itu di waktunya, bukan di awal waktu ya, di waktunya. Jadi sholat itu punya waktu, mau dilakukan di awal, di tengah, di akhir, yang penting masih dalam waktu, tetap itu sholat di waktunya. Yang ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasul? As-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya, jangan sampai dikeluarkan. Ini perlu dijelaskan sebab ada orang memahami kalau ada orang sholat duhur kok jam 2 itu seakan-akan salah, padahal jam 2 masih duhur. Mau sholat semisal duhur jam 12, jam 3 asar, mau sholat di awal waktu antara jam 12 sampai setengah 1 ya masih di waktunya.
mau sholat di tengah waktu jam 1:30 sampai 1:30 ya masih di waktunya. Mau sholat akhir waktu 2:30 sampai jam 3 kurang 10 katakanlah masih ada sisa 10 menit cukup untuk sholat duhur, ya tetap masih di waktunya. Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali agar selalu sholat di waktunya, jangan sampai keluar waktu. Kalau sudah keluar waktu kita berdosa dan kita tetap wajib qadha. Ada ancaman banyak dari Allah maupun Rasul bagi mereka yang suka mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa adanya uzur. Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Karena sungguh sholat itu kata Nabi ra'su kulli fadilah, pokoknya setiap keutamaan, wasanamu kulli ibadah, puncaknya setiap ibadah, yang diibaratkan sanam, punuk onta. Onta itu paling tinggi apanya? Ya punuknya. Makanya banyak Nabi itu jelaskan tentang sesuatu yang utama dalam ibadah itu menggunakan redaksi sanamu. Sanam itu arti aslinya punuk onta, sesuatu yang paling tinggi. Sebab onta itu yang paling tinggi ya punuknya. Jadi sholat itu sesuatu yang paling tinggi dari setiap ibadah, ra'su kulli khoti'ah, ra'su kulli fadilah, dan pokoknya setiap keutamaan. Karena sholat ulama semua sepakat adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Andikan ada orang bernazar ketika dikabulkan hajatnya dia akan sholat, dia akan ibadah yang paling utama, lalu Allah kabulkan hajatnya, maka yang wajib dia lakukan sholat sunnah. Gak boleh diganti dengan sedekah, gak boleh diganti dengan puasa, gak boleh, harus sholat sunnah. Dan sholat itu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, menjadi penentu diterima dan tidaknya ditolaknya amal-amal yang lain. Ya Ali, hei Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sabi khisal. Jibril itu berharap jadi manusia. Kata Nabi, Jibril itu ngiri, kenapa kok saya nggak diciptakan oleh Allah menjadi manusia saja, jadi malaikat. Malaikat ini kan nggak keren. Ya memang nggak maksiat wong tidak dikasih nafsu. Boring juga akhirnya, tapi ya malaikat nggak ada boring sebab nggak ada nafsu. Adanya ibadah. Jibril tamanna berharap ingin jadi manusia. Apa yang menyebabkan Jibril ingin jadi manusia? Lisa berkhisal, sebab 7 perkara. Sebab 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Amin. Silakan dipandu. Ada beberapa menit untuk tanya jawab. Barangkali disampaikan dari jamaah untuk memperjelas barangkali apa yang disampaikan. Monggo tinggalkan tanya barangkali. Silakan. Jamaah online ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Yai. Kadang kita masih malu-malu mau bersiwak di depan banyak orang atau di tempat keramaian.
apakah hal itu termasuk menyepelekan sunnah Rasul untuk bersiwak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita yang harus kita benahi. Kita terkadang menjalankan syariat itu malu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang sama sekali tak ada manfaat, bahkan cenderung kepada kemaksiatan, bahkan memang maksiat, kita nggak malu. Malunya kenapa? Wong itu sunnah, jelas sunnah. Hilangkan rasa malu itu. Jika perlu tampakkan. Terkadang dengan alasan ikhlas, zuhud, nggak mau menampakkan syariat. Rasul itu pernah katakan, ketika sudah mulai tersebar banyak fitnah, banyak maksiat, orang yang punya ilmu harus menampilkan dirinya biar jelas, daripada yang menampilkan mereka yang nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu, belajarnya jelas, ayo tampilkan ilmumu, biar jamaah itu benar-benar tidak salah guru, tidak salah orang. Seperti apa? Seperti orang yang punya kemampuan ngobati, dokter, ya harus berani pasang papan nama bahwa ini dokter gigi, ini dokter spesial apa, harus berani. Terkadang kan alasan tawadhu ditempatkan di tempat yang salah. Jadi hilangkan rasa itu, nggak perlu malu. Ketika kita bersiwak di depan orang banyak, dan itu mungkin orang yang nggak kenal awalnya bertanya-tanya, lalu akhirnya tahu, kemudian dia meniru, itu subhanallah pahalanya. Di sini sudah biasa siwakan. Dereng. Diamalkan itu. Bisa masuk dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan, orang yang memulai melakukan sesuatu yang baik, kemudian ada yang niru, maka kecuali orang itu mendapatkan keutamaan pahala kebaikan yang dia lakukan, setiap ada yang ngikutinya, dia juga dapat bagian dari pahala orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayyang qussa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala mereka. Ada pahala tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada inisiator. Semisal di sini dulu nggak ada yasinan, lalu berinisiatif disetujui, wah itu luar biasa. Sampai mati pun kiriman pahala selama kegiatan itu masih berjalan, luar biasa. Nggak ada majelis, semisal ada yang berinisiatif, lalu majelis dijaga istiqomahnya sampai meninggal pun masih istiqomah, itu luar biasa. Setiap yang meneruskan itu dapat pahala dan dia juga dapat kiriman pahala, ya. Jadi jangan benahi. Kenapa malu? Wong itu jelas sunnah. Keutamaannya luar biasa. Jika perlu tampakkan. Nanti riya, Ustaz, riya itu hati, bukan penampilan. Belum tentu mereka yang mohon maaf ngajinya nggak pakai speaker, kemudian di atas gunung lalu ikhlas karena Allah, belum tentu. Bisa jadi dia malah merasa paling ikhlas, sebab di atas gunung nggak ada yang tahu, ngaji dengan beberapa orang santri khusus, merasa ketika ada perasaan dia merasa paling ikhlas, maka dia tidak ikhlas. Paham ya? Jadi syariat kita itu ya mengajarkan kita ikhlas, tapi juga mengajarkan kita mensyiarkan agamanya Allah, mengajarkan kita menunjukkan kebaikan pada orang lain. Apa bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain lalu selalu kita sembunyikan? Ya nggak bisa. Jadi ya ada dalil ikhlas, ya ada dalil man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka falahu ka ajri fa'ili, baginya pahala yang sama dengan pelaku kebaikan itu. Subhanallah.
Ya ibu-ibu, daripada kuotanya digunakan untuk nge-share sesuatu yang enggak jelas, share untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Sering saya singgung, kuota ini kan seperti umur, harta. Harta itu kalau tidak dibuat taat, yang kedua pasti digunakan untuk maksiat, atau yang ketiga digunakan untuk kesia-siaan. Yang dua terakhir ini dalam pandangan syariat buruk. Kemaksiatan jelas mendatangkan murka Allah. Kesia-siaan juga jelas. Mubadzir itu saudaranya setan. Beli kuota 8 giga, kira-kira berapa giga yang kita gunakan untuk ketaatan, untuk nge-share kebaikan, untuk nge-share video pengajian guru-guru kita, untuk mengajak orang lain? Kira-kira berapa giga? Dan berapa giga yang kita gunakan untuk nge-share sesuatu yang gak manfaat? TikTokan, nge-share sesuatu yang lucu-lucu, yang terkadang membuat hati kita ini keras, kotor. Ayo introspeksi diri. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan di antara perkara yang pertama kali ditanyakan oleh Allah saat manusia dibangunkan dari kematiannya, kamu beli kuota dari hasil apa? Untuk apa? Meskipun redaksi hadisnya harta. Lah kuota ini kan bagian daripada harta. Ya, saya enggak gunakan untuk nge-share kemaksiatan, Ustadz. Juga kebaikan jarang. Nah, ini kan memubadzirkan sesuatu. Lah untuk apa beli kuota? Ya agar enggak mati, agar enggak apa? Hangus nomornya. Berarti kita menyanyiakan sesuatu yang innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita besok malu, lah kenapa malu? Tampilkan yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Tampilkan. Itu sunnah Rasul. Masya Allah, banyak sekali keutamaan. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk nggak perlu malu. Kadang kita itu kan, ya itu tadi, untuk bermaksiat gak malu, tapi untuk mensyiarkan, untuk menjalankan syariat kita malu. Ini harus dirubah, harus dirubah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sangat pas sekali untuk penjelasan juga apa sebagainya. Mudah-mudahan nanti yang kita ada yang mau beli 10.000, masya Allah. Mungkin dari saya sendiri, dari ibu ke bapak-bapak yang mau bertanya, satu lagi. Ada bapak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya ingin bertanya di luar dari tema ini. Berhubung sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan, sering sekali dan banyak sekali saya mendengar itu ada statement yang begini, lebih baik sholat tarawih itu 8 rakaat dengan santai daripada sholat 20 rakaat dengan tergesa-gesa. Dari statement itu kira-kira mana yang lebih baik, apakah kita sholat yang santai 8 rakaat atau yang 20 rakaat itu dengan tergesa-gesa? Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini harus saya sampaikan ya, harus saya sampaikan dan harus diterima. Andaikan nanti diamalkan atau tidak, itu bukan urusan saya. Ibadah itu harus dijalankan berdasarkan dalil. Sepakat? Sepakat ya? Nggak boleh ibadah mahdhah itu dilakukan tanpa dasar dalil. Sekarang kita bahas masalah sholat raweh. Di sini berapa rakaat? 20. Alhamdulillah. Sholat raweh itu hasil ijtihadnya sahabat Umar. Di zaman Rasul belum ada jamaah sholat raweh.
Gak ada. Di zaman sahabat Abu Bakar juga belum ada. Jamaah sholat raweh itu belum ada. Zaman Rasul, di malam Ramadan, Rasulullah sendiri dan para sahabat sholat sendiri-sendiri di masjid. Pernah beberapa malam Rasul ini jamaah, lalu setelah itu nggak keluar lagi. Begitu juga di zamannya sahabat Abu Bakar. Jadi kalau malam Ramadan para sahabat itu banyak mengerjakan sholat sunat di masjid dengan sendiri-sendiri atau dengan jamaah tapi tidak diimami satu orang. Ada kelompok sana 3 orang jamaah, kelompok sana 7 orang jamaah di pojok-pojok masjid. Nah di zamannya sahabat Umar melihat ini lalu berinisiatif, alangkah indahnya kalau disatukan dengan satu imam. Akhirnya yang didaulat untuk menjadi imam di zamannya sahabat Umar, mulai zaman sahabat Umar, seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Mulai saat itu ada jamaah sholat raweh di malam-malam Ramadan 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Itu hasil ijtihadnya sahabat Umar yang disepakati oleh para sahabat dan disepakati oleh ulama-ulama yang hidup sesudahnya. Namanya ijma'. Sumber hukum Islam itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang mayoritas ya. Karena nanti ada sumber yang namanya maslahah mursalah, ada lagi yang namanya mengikuti tradisi ulama sebelumnya, mengikuti tradisi orang Madinah. Yang sepakat ulama itu 4. Quran gak ada di Quran, hadis gak ada di hadis, ijma'. Traweh itu hasil ijtihadnya sahabat Umar yang disepakati, konsensus ulama baik zaman sahabat maupun zaman sesudahnya. Madhab 4 tak ada satupun yang menjelaskan traweh kurang dari 20, gak ada. Bahkan Imam Malik bin Anas karena tinggal di Madinah, di mana waktu itu orang-orang Mekah kalau traweh itu setiap dapat 2 salaman itu mereka istirahat, tapi istirahatnya tidak digunakan untuk istirahat, digunakan untuk tawaf. 2 salaman tawaf, 2 salaman tawaf. Sehingga Imam Malik bin Anas yang di Madinah, pendiri mazhab Maliki, itu akhirnya beristihad untuk mengganti orang Makkah bisa tawaf ditambah rokaatnya. Mazhab Maliki traweh 36 rokaat. Dan itu berjalan sampai sekarang. Saya pernah ditakdirkan oleh Allah bersama istri diumrohkan orang itu Ramadan 10 terakhir. Bukan katanya, saya melihat sendiri dan saya ikut. Awal Isya 20 rakaat. Nanti kira-kira jam 1 baru mengamalkan hadis yang 11 rakaat, dan itu adalah sholat malam, bukan sholat raweh, itu adalah sholat witir. Sampai di sini paham? Muhammadiyah NU, coba lihat manuskripnya. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya karangan kitab fikih sama persis Amaliyah Muhammadiyah di zamannya pendiri dan zaman sesudahnya. Ini berubah kan ketika Muktamar kelima di Surabaya. Sebelum itu sama persis. Di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan tarawih ya 20 rakaat dengan 10 salaman. Kemudian kalau sholat ya usolli, sama persis. Ya, entah makanya yang sekarang 8 itu ngikut siapa Allah. Jadi mazhab 4 tarawih itu 20. 1. Yang 8 itu dalilnya hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya oleh
seorang sahabat setelah Rasul meninggal, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan? Pertanyaan begitu. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasul itu di bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan, maka Rasulullah sholat malamnya tidak pernah lebih ala 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini yang tarawih rakaat, yang tarawih 11 rakaat pakai dalil ini. Tapi kita harus kaji secara detail dan fair. Jangan ada dusta di antara kita. Hadis ini dipahami oleh para ulama bukan hadis untuk tarawih. Di antara buktinya Rasul itu dijelaskan Sayyidah Aisyah dengan menggunakan redaksi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan. Rasul tak pernah menambahkan di bulan Ramadan itu sholat wala fi ghairi, ada dan di luar Ramadan itu 11 rakaat. Nah kalau ada di luar Ramadan berarti ya bukan sholat tarawih, karena sholat tarawih adanya di bulan Ramadan. Itu sholat selain tarawih yang oleh para ulama dipahami sholat witirnya Rasulullah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Terus lanjutan hadisnya yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasul itu, Rasul sholatnya 4 rakaat 1 salam. Jangan kamu tanyakan betapa bagusnya sholat Rasul dan betapa lamanya. Kemudian 4 rakaat, summa yusalli arba'an, lalu ditambah 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan kamu tanyakan bagaimana bagusnya sholat Rasul dan lamanya sholat Rasul. Summa yusalli salasan, lalu sholat 3 rakaat. Kalau memang ingin mengamalkan hadis ini, prakteknya harus 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat. Paham? Fakultu, saya sampai pernah bertanya kepada Rasul, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Rasul, apakah engkau melakukan witir? Nah ini tambah jelas lagi bahwa hadis ini tentang witir, karena Rasul, Sayyidah Aisyah bertanya, apakah engkau melakukan witir ini sebelum atanamu, sebelum tidur atau sesudah tidur? Atanamu, apakah engkau tidur qabla antutira sebelum kau witir? Faqala, lalu Rasul menjawab, ya Aisyah, inna ainai tanam wa la yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku enggak pernah tidur. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi kalau memang kekeh dengan 11 rakaat pakai hadis ini, mestinya satu, dalam hadis ini tidak dijelaskan Rasul mengerjakannya dengan jamaah. Lah kok dikerjakan dengan jamaah? Yang kedua, prakteknya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, bukan kata saya ya, Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kalau ada orang sholat niatnya tarawih, kok prakteknya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak, terus gimana Ustaz? Ya jangan pakai hadis ini. Tapi kita udah biasa 11 rakaat ya, melakukan tarawih yang tidak sempurna, diskon. Ibadah kok cari diskon. Kesimpulannya ya, silakan mau yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Yang jelas ketika bicara tarawih, mazhab 4 sepakat minimal 20 rakaat dengan cara 2 rakaat salam. Tarawih ini hasil ijtihadnya Sayyidina Umar yang disepakati oleh ulama.
Syekh Ali As-Sobuni yang beberapa hari lalu meninggal, ahli tafsir, ahli fikih, itu punya satu kitab khusus mengupas tentang traweh. Dulu kita kaji berulang-ulang. Beliau sangat tegas. Mereka yang mengatakan traweh kurang dari 20 rakaat itu sungguh dia tak punya dalil. Syekh Ali As-Sobuni punya salah satu kitab, saya lupa namanya, khusus menjelaskan, mengupas tuntas tentang traweh dan dalil-dalilnya. Tak ada satu ulama pun, ya, kita bicara pendapat-pendapat yang kuat, traweh itu tidak 20 rakaat. Tapi bukan berarti andaikan kita melakukan 8 rakaat ya traweh nggak sah. Cuma mengapa kita nggak lakukan yang sempurna? Toh kita belum tahu. Tahun depan jumpa dengan Ramadan. Terus ada pertanyaan, mending traweh 8 rakaat santai tartil dibanding dengan traweh 20 rakaat cepet-cepetan. Ini perbandingan yang nggak pas. Karena ulama sepakat nggak ada traweh 20 rakaat itu. Perbandingannya mestinya jangan begitu. Mending traweh 20 rakaat pelan, santai dibanding dengan 20 rakaat yang cepet-cepetan. Perbandingannya ya traweh, jangan traweh dibandingkan dengan yang lain. Gitu ya. Ya, kalau di sini sudah 20, alhamdulillah. Artinya bukan berarti yang 8 nggak sah, silakan. Cuma kalau kita bicara traweh memang mazhab 4 ya. Mazhab 4 itu mengatakan traweh adalah hasil ijtihadnya sahabat Umar dan disepakati oleh para ulama. Mazhab 4 20 rakaat. Mazhab Malik 36 rakaat sebagai ganti dari ngiri sholat orang Mekah itu 2 salam tawaf, 2 salam tawaf ditambahi biar seimbang. Kalau bisa 20 rakaat ya. Tapi andaikan tidak ya terkadang kan daripada tidak Ustadz ya repot kalau begitu. Daripada tidak ya repot, ya sudah. Kalau daripada, tapi yang jelas tarawih ini tetap perkara yang sunnah. Andaikan tidak dilakukan juga nggak berdoa. Jangan gara-gara 8 dan 20 lalu bertengkar yang nggak jelas. Kalau berdebatnya itu sama taunya itu akan cepat selesai. Kalau sama nggak taunya ini repot. Ya, itu masalah tarawih 20 rakaat. Dilakukan buru-buru, buru-burunya sampai meninggalkan rukun apa tidak? Kalau tidak ya nggak masalah. Ya, yang penting rukun terpenuhi. Terkadang mohon maaf praktek tarawih di Batam itu kan terkadang waktunya itu habis untuk sholawatan dan doa. Habis itu. Kalau kita di Jawa kan ya paling 2 salaman baru ada doa, itu pun singkat. Nanti 20 rakaat baru doa kamilin. Kalau di sini kan enggak. Setiap sholawatnya 3 kali dilagu-lagukan pula, nanti doa pula. Padahal itu untuk sholat dapat 4 rakaat. Ada masjid yang dulu 8 rakaat, 11 rakaat, sekarang udah ada 3 tahun ini 23 rakaat plus witir. Selesainya bareng. Cuma memang teknisnya yang dirubah. Sholawat sekali cukuplah. Sholawat Nabi Muhammad cukup. Kalau di masjid kami itu sholawatnya begitu saja. Nanti 2 rakaat itu pun ya sholawat agak panjang sedikit. Doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, nasallu Nabi Muhammad. Selesai. 45 menit selesai. Enggak buru-buru. Suratnya pendek-pendek saja ya. Suratnya panjang-panjang, mau lomba. Lomba tilawah. Begitu ya. Jadi kalau bicara masalah tarawih, madzhab 4 sepakat 20 rakaat. Kalau semisal kok yang 11 rakaat pakai dalil ini, ya harus mengamalkan sesuai dengan redaksi hadisnya. Tapi dalil hadis Sayyidah Aisyah ini dipahami oleh para ulama itu bukan dalil tarawih. Dengan bukti apa? Dengan bukti pertama, Sayyidah Aisyah menjelaskan
Rasul itu baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tak pernah lebih dari 11 rakaat. Kemudian sebelum selesai hadis, Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira." Jelas pakai bahasa antutiro. Gak mungkin dalam satu percakapan lalu itu gak ada kaitannya, gak mungkin. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah engkau tidur sebelum witir? Berarti ini dalil untuk witir. Terkadang itu kan yang bantah orang gak tahu, dikasih tahu alasannya ini itu loh. Kita ibadah harus berdasarkan dalil. Mana dalil yang selain 20 rakaat? Pasti hadis ini. Hadis ini dipahami oleh para ulama itu bukan hadis tarawih. Ya. Yo, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan belum tentu kita akan jumpa lagi. Misalkan kalau semisal masjid yang sudah biasa 11 rakaat, ya cobalah. Permasalahannya apa? Pasti waktu. Permasalahannya pasti waktu. Permasalahannya pasti waktu. Itu akan selesainya sama dengan 20 rakaat. Kalau perkara-perkara yang tidak begitu penting, ya tetap penting, ya itu kita tinggalkan. Kadang kan sholawat, setiap salam sholawatnya 3 kali, panjang-panjang, pakai lagu, tambah doa, habis. Padahal nanti kan langsung cuma shollu ala Nabi Muhammad shollu alaihi. Masya Allah, kita dapat 4 rakaat. Itu kita ruginya di sana gitu loh. Di samping itu, lah kalau tarawih ulama mana dari mazhab yang mengatakan tidak 20? Gak ada. Gak ada. Selesainya andaikan itu dikurangi atau ditinggalkan sama. Demikian Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengenai wasiat sholatlah pada waktunya. Adakah yang menerangkan bahwa Nabi betul-betul sholat pada akhir waktu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak hadis sahih Rasul pernah, bukan hanya sekali, sholat duhur menjelang asar. Hadis sahih Bukhari ada, sahih Muslim ada. Jadi ketika kondisi cuaca sangat panas, Rasul praktek sholat duhurnya itu menjelang asar. Makanya di pesantren-pesantren itu banyak yang mengamalkan hadis ini. Setelah duhur selesai zikir, doa, langsung masuk asar. Itu hadis sahih. Lalu disimpulkan oleh para ulama tentang masalah sholat duhur, kalau memang cuaca sedang panas-panasnya, itu yang lebih baik mengamalkan hadis tadi. Tidak pas terik-teriknya, tapi nanti ketika sudah mulai redup, mulai teduh, itu hadis sahih. Makanya awal di Batam saya ditugaskan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Batam untuk klarifikasi atau tabayun dengan kelompok. Di Batam ini dulu ada kelompok yang awalnya dulu itu pengikut Darul Arqam Syekh Azhari di Malaysia yang sudah dibubarkan. Itu banyak yang di Batam. Mereka dalam praktek sholat duhurnya itu jamaah dan selalu seperti itu. Masyarakat sekitar yang melihat praktek sholat mereka menuduh mereka Syiah karena selalu menjamak sholat. Kesimpulan masyarakat begitu waktu itu. Jadi aduan masyarakat ke MUI, ini ada kelompok selalu menjamak sholat. Lalu kami ditugaskan untuk tabayun. Markasnya di Tiban waktu itu, Tiban kampung sana. Tiban mana itu? Ketiban Husin itu. Kita jumpa dengan mereka. Lalu mereka menjelaskan, kami tidak menjamak Ustaz, tapi kami kerjakan duhur kami itu akhir. Nanti sekiranya setelah zikir doa masuk asar, kami langsung jamaah asar.
Kami punya dalil, bawa buku Sahih itu terjemah besar dibukakan, dan memang ada hadis Sahih, bukan hadis maudhu. Rasul sholat duhur itu akhir, sholat isya Rasul akhir. Sampai pernah satu ketika sahabat ini sudah menunggu awal isya sampai tengah malam, Rasul baru keluar. Lalu setelah jamaah, Rasul menghadap sahabat, kalian tadi pasti bertanya-tanya kenapa saya keluar rumahnya sampai tengah malam. Lalu Rasul jelaskan, tadi ada tamu, harus saya hormati. Memuliakan tamu itu wajib. Mengawalkan sholat itu sunnah, jamaah sholat itu sunnah. Kalau mazhab Hanafi malah lebih utama diakhirkan. Alasannya karena kalau akhir itu hukum pasti wajib. Kalau awal itu kan masih tidak wajib, dalam arti boleh nanti dilakukan di tengah atau di akhir, yang penting belum keluar dari waktu. Terus redaksi hadisnya itu as-sholatu ala waktiha, bukan as-sholatu ala awali waktiha. Sholat di waktunya. Lah waktu sholat itu ya kalau jam sekarang duhur 12:15 sampai jam 3. Selama kita masih sholat di waktu itu berarti kita sholat di waktu. Cuma kalau kita nganggur ya tetap pakai dalil fastabiqul khairat. Ngapain ditunda, segera kerjakan saja. Tapi bukan berarti harus di awal waktu. Nah itu yang harus diluruskan. Seakan-akan kalau tidak di awal waktu, sholatnya nggak afdol. Di pondok pesantrennya almarhum Bayi Maimun Zubair yang terkenal mencetak banyak ulama, ya, itu kalau duhur sudah menjelang asar, punya dalil. Di pondok kami pun demikian. Kami saat di Lirboyo itu adzan duhur jam 1, adzan asar jam 4. Pelaksanaan jamaahnya terkadang jam 5, terkadang setengah 6. Isya jam 9 malam adzannya waktu itu. Cuma sekarang isya adzannya awal. Zaman kita jam 9 malam adzan. Terus dianggap ini gimana kok nggak ngamalkan loh. Malah mereka itu yang lebih paham syariat. Guru-guru kita yang punya pesantren lebih paham fikih dibanding orang awam yang taunya awal waktu. Padahal awal waktu hanya kesunahan. Demikian ya, cari dalil ya. Ada itu. Buka dalam Sahih Bukhari. Rasul sholat isya jamaah tengah malam. Sampai Rasul katakan, kalau seandainya nggak memberatkan umatku untuk sholat isya, aku lebih memilih dilakukan di tengah malam. Paham ya? Jadi hasil klarifikasi kita akhirnya aduan masyarakat itu nggak benar. Mereka nggak menjamak sholat, tapi mereka mengamalkan hadis Nabi bahwa Nabi itu ketika dalam cuaca yang sangat terik, sholat duhurnya jamaahnya menjelang asar. Menjelang asar, tapi masih tetap di waktu duhur. Katakanlah kurang 10 menit atau 15 menit. Nanti habis zikir ba'diyah, masuk asar langsung jamaah. Ya, itu ya. Bisa dipaham? Ada pertanyaan lagi enggak? Atau bingung? Cukup jam 10. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'al ya Allah jami'a man hadara fi hadzal majlis wa dhurriyyatahum min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal wiri wal tughyan. Infa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ighfir lana waghfir
لأرواح من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اغفر لنا ولهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واستر عيوبهم وتب توبتهم وتقبل أعمالهم ونور قبورهم واجعل الجنة مأواهم ومدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ثم اجعل ذلك فداء لهم ولنا من النار وحجابا لهم ولنا من النار وسترا لهم ولنا من النار وعتقا لهم ولنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين